cuman jadi dari Juni kemarin 29 November berpulang bapak saya. Beliau berpulang karena sudah setahun terakhir ini mengidap gagal ginjal. Jadi sejak setahun terakhir memang ada proses cuci darah setiap seminggu 3 kali, dan setahun terakhir ini pas persis setahun kondisinya juga sudah mulai melemah, bapak juga sudah mulai lelah lah untuk proses treatmentnya gitu. Dan terakhir karena punya resistensi sama tensi, terakhir ya stroke dan pendarahan di otak. Jadi pas terakhir kemarin Senin kebetulan saya juga lagi syuting di luar kota, terus dikabarin di rumah sini bapak stroke, dibawa ke rumah sakit. Ya sejak itu sampai berpulang sempat sadari diri lagi. Pukul jam berapa semalam? Semalam berpulangnya tuh 20.25, jam setengah 9. Sebenarnya sih waktu sore sempat saya tinggal di rumah sakit, jantungnya sempat berhenti tapi dipaksa. Bukan dipaksa, dipompa lah supaya bisa muncul lagi. Tapi proses untuk pompanya itu yang menurut kita kayaknya kasihan lah bapak, takut ada sesuatu tulangnya kenapa akhirnya kita putuskan ya kita ikutin prosesnya ya, tapi bapak kita biarkan pulang secara alami. Bapak meninggal di usia 69 tahun, bapak kelahiran 54. Mas Ben sendiri pada saat ayah menghembuskan nafas terakhir itu apakah Mas Ben ada di sampingnya atau di mana Mas Ben? Ya, ada. Kita pas bapak pulang itu benar-benar apa ya, kita ngeliatnya ya khusyuk banget lah karena semua keluarga kumpul, bahkan ada yang di luar negeri juga akhirnya bisa video call. Kayaknya emang agak nunggu karena adekku kan yang 2 di Melbourne, nih yang satu laki-laki mau pulang, tapi hari itu ya kita lihat angka di saturasi oksigen sama tensinya pelan-pelan menurun ya, sambil kita ngobrol sama video call sama adik sama ibu sama keluarga terdekat. Jadi benar-benar menyaksikan sampai hembusan nafas terakhir. Artinya Mas Ben, artinya masih sempat komunikasi ya? Artinya masih sempat komunikasi ya? Kalau komunikasi sih nggak, komunikasi sama bapak udah nggak bisa komunikasi sama sekali. Okay. Tapi ada respon keluar air mata beberapa kali lah, bahkan sampai terakhir. Dirawat berarti berapa lama Mas Ben? Terakhir sih cuma 2 hari ya. Ya pas mau pulang itu bapak ya terdiam terus ngeluarin air mata juga gitu. Jadi kayaknya dia bisa respon lah, bisa dengerin tapi nggak bisa balas aja. Komunikasi terakhir? Saya komunikasi terakhir beberapa hari sebelum bapak serangan stroke. Bapak kan biasa kalau siang minta dipesanin makanan gitu. Kebetulan saya tidur siang jadi dia nggak balas, terus aduh tiduran nih gitu. Bapak udah pesan sendiri. Ya setahun terakhir ini kan saya cukup dekat sama bapak kan, karena yang kadang nganterin obat, kadang nginep di rumah sakit, sambil syuting jangan di rumah sakit udah kayak di rumah lah gitu. Adik kebetulan nggak di sini, jadi sama bapak ya dekat banget lah. Kita biasa ngopi, bisa ngukur, kayak gitu deh. Pokoknya sama bapak, aku sih ngerasanya puas banget lah sama bapak, puas dekat sama dia, ngobrol, tukar pikiran. Kadang juga nggak perlu ngobrol, cuma duduk gitu. Cuman terakhir bapak bilang sama ibu, ya aku minta maaf, tapi kata bapak ya aku anak yang nurut, buat aku udah cukup lah. Dibilang jadi anak yang nurut aja udah lebih dari semuanya. Pesan apa sih Mas yang selalu kayak ingetin Mas Ben? Bapak sih orangnya nggak terlalu banyak bicara ya, artinya yang ngomong tapi nggak banyak terlalu nasihat harus begini harus begitu, tapi bapak lebih banyak bersikap gitu. Salah satunya ya bapak orangnya semangat banget. Jadi karena kebetulan aktif di organisasi masjid gitu, sampai tren udah sakit aja untuk musyawarah online segala macam dia muncul terus. Jadi kesaksian teman-teman yang biasa berorganisasi sama bapak itu, bapak dibilang ya, semangatnya luar biasa lah, udah sakit-sakit aja masih terus online gitu, masih pakai oksigen. Ya aku cuma bilangnya ya kita buat berbaik sama orang lain tuh emang kadang-kadang semangat itu bisa menular gitu sih. Ya, Bang, Masuk rumah sendiri terakhir kapan Mas Ben sempat dirawat itu apa? terakhir ya waktu Senin malam itu berpulang Selasa. Tapi sebelumnya udah sering, setahun terakhir ini bapak udah 10 kali ada kali bolak-balik, maksudnya ICU, opname, terus kadang rawat inap, kadang rawat di kamar biasa, kadang di ICU, lebih sering di ICU sih. Jadi ya biasanya kalau pulang HD terus tensi tinggi sampai 220, 240, terus habis itu
ya terpaksa harus masuk ICU. Ada firasat nggak sih mas sebelumnya? Enggak sih, tapi sama ibu udah sering izin lah, sama ibu udah kayak udah capek nih, apa udah lelah, tenaga juga udah habis gitu, jadi kayaknya udah waktunya deh. Terus terakhir udah turun buat adek gitu kan, biasanya semangat makan di kafe bawa oksigen gitu, terakhir ya udah pakai ini. Tapi ya aku sih apa ya, sedih itu lebih ya senyum lah mengingat terakhir kalau ngopi ngobrolin apa politik, ngobrolin ini ngobrolin itu gitu ya, seneng. Mas Ben, cukup berat ya ketika memutuskan daripada dipompa pacu seperti itu, akhirnya kita ikhlas pada Allah gitu. Iya, itu cukup ini juga cukup apa ya, cukup bimbang juga kita, tapi melihat prosesnya dan efek yang ditimbulkan kayaknya kita memilih nggak apa-apa. Bapak juga mungkin udah lelah gitu ya, cukup berat sih, tapi ibu konsultasi sama ibu, kata ibu kayaknya baiknya begitu. Ada rencana atau cita-cita yang mau dicapai belum sama orang tua? Kalau bapak terakhir kan adik-adik di Melbourne kan, kebanyakan cucu-cucu juga paling banyak di Australia. Nah terakhir bapak tuh kalau udah sembuh, kalau udah sehat tuh pengen tuh kumpul lagi. Terakhir kali kita kumpul kan sebelum pandemik, kumpul di sana. Biasanya Lebaran tuh selalu di sana. Nah bapak tuh pengen banget tuh kesana lagi. Kemarin udah sempet setting gimana caranya bisa pergi ke sana sekeluarga, terus cuci darah bisa di Australia gitu. Ternyata untuk cuci darah di sana nggak mudah, untuk perizinan, terus teknis administrasi segala macam. Akhirnya kita putuskan untuk udah nggak jadi berangkat. Nah, belum sempat tapi bapak udah. Sienna cukup dekat sih, Sienna dekat banget sama Yang pap gitu, dan yang bikin pap cuma 2 kalimat kan, sering kalau nggak ngajak ngopi, kalau nggak Sienna mana gitu, Sienna mana. Jadi kalau Sienna datang dia langsung happy di ICU gitu, udah kurus gitu. Tapi kalau Sienna datang dia senyum gitu. Sienna sendiri pas di kakeknya nggak ada gimana? Sienna baru tahu tadi pagi ya, dia cukup sedih, makanya kalau lihat dia di dalam, dia lagi di sebelahnya pap terus tuh, dia kayak ya kangen lah. Ini dia mau lihat, kan dia belum lihat wajahnya kan, dia mau lihat, tapi kayaknya nunggu ada ibu ntar datang baru dibuka gitu. Menguatkan Sienna, menguatkan ibu juga, sementara Mas pun juga duka juga mendalam seperti apa sih Mas? Dukanya tuh lebih kayak ya pasti rindu ya sih. Kalau kehilangan pasti kita nggak ada kangen, tapi kalau ngelihat dari apa yang bapak udah capai, misalkan kayak ibadahnya beliau, terus begitu impactnya buat komunitas, terus juga buat orang-orang sekitarnya, kayaknya insya Allah sih kita percaya banget bapak di tempat yang jauh lebih baik. Dan nama jariahnya Mas Soleh juga banyak kan, jadi insya Allah sih husnul khotimah. Jadi kita lebih lega lah sekarang daripada ngeliat bapak sakit-sakit seperti itu. Bang, ada kenangan yang sulit dilupakan nggak sih sama ayah? Banyak sih mas, banyak lah. Saya bapak cukup, walaupun nggak terlalu banyak kayak ngobrol hati gitu, tapi saya tahu saya nggak ada keraguan untuk bilang sayang, bilang cinta gitu sama bapak saya. Foto waktu kecil bapak nemenin saya main tuh masih ada sih. Terus ya, terakhir ya ngopi makan, terus dengan kebeeman dia, dengan kondisi udah bawa oksigen aja kadang masih pengen bubur yang di sana, pengen kopi yang di sini, yang sebenarnya di dekat rumah ada gitu, tapi dia maunya yang itu. Tapi ya alhamdulillah setahun kemarin nasihat juga dari teman-teman yang pernah ngerawat bapaknya sakit, pokoknya puas-puasin aja gitu. Dan itu ternyata benar. Alhamdulillah setahun saya sih nggak pernah bilang enggak, ya itu apa sapue apa saya ya itu ya gitu. Ya, alhamdulillah itu yang ternyata hal kecil itu yang bikin sekarang kayaknya puas gitu, lega, itu aja sih. Ini nggak ada pantangan makan selama sakit? Banyak, sebenarnya pantangannya banyak, tapi semenjak cuci darah kan kepala bapak kurang makan, jadi kayak makanannya harus yang lebih banyak protein gitu, kayak steak. Sama tuh steak juga, mau steak yang ini gitu, mau yang di Cipete gitu, ya udah berangkat bawa oksigen gitu. Tapi ternyata itu yang paling naik sekarang, kita rinduin. Hari ini kita mau makamin di Tanah Kusir, memang agak berjarak karena nunggu adikku pulang dulu nih setengah 11, kayaknya sih mungkin jam 1:30 kita mau berangkat ke Tanah Kusir di Lot 1 di sebelah yang ada pool taksi di situ. Itu kenapa? Oh, jadi bapak waktu beberapa kalau nggak salah masuk rumah sakit yang ketiga sebelum yang terakhir,
pulang ke rumah sakit terus dia bilang ya nanti kuburnya maunya digabungin sama ibu deh, jadi kayak mau didekatkan sama ibunya dia. Udah ngurus, jadi emang sebenarnya udah bersiap-siap. Aku udah ngurusin pemakaman gitu-gitu udah sekitar 2 bulan lalu kan udah mulai ngurusin. Kenapa juga kamu sudah minta dari 2 bulan lalu untuk ya udah dimakamkan Iya, nanti? kayak udah berasa capek kali ya, lelah gitu. Hal apa sih Kaben yang diajarkan oleh ayah dan Kaben pakai di Ke integritas kali ya, Bapak. Mungkin Bapak sebagai pekerja bukan pengusaha yang apa segala macam, tapi dia jaga, saya selalu bilang kalau kerja jaga kepercayaan, jujur, sama jangan pernah hutang, katanya inget banget ngomongnya. Jangan terlalu banyak ngutang katanya gitu. Susah juga ya. Tapi ya itu yang saya inget lah, integritas itu dijaga banget, kredibilitas pekerjaan gitu-gitu. Kayak itu yang saya coba kali ini. tapi berarti Bapak menjadi seorang ayah yang berhasil ya melakukan anaknya semua Ya, insya Allah sih, insya Allah mungkin berhasil dalam arti bukan yang menjadi pengusaha sukses apa, tapi ya berhasil. Saya sih ngerasanya semuanya adik-adik juga kita mandiri lah, self made, kerja semuanya sendiri, jadi ya itu yang kita pelajarin sih. Tapi Mas Ben melihat bahwa tugas saya sebagai seorang ayah sudah selesai. Insya Allah ya, insya Allah ya, insya Allah ya. Saya nggak ada rasa kayak apa yang belum tahu ya, mungkin karena baru sehari, cuman saya sih ngerasain Bapak pergi tuh yang datang banyak, di masjid juga tadi pagi yang sholatin juga banyak banget gitu, ini juga nggak berhenti jadi ya inilah happy. Karena lebih banyak bersikap ya Bapak ya. Iya, lebih banyak bergerak bersikap daripada terlalu banyak ngomong gitu sama anak-anak. Oke, makasih Mas Ben. Oke. Turut berduka cita Akhir ya. doanya Mas mungkin. Oh iya, mohon doanya buat yang mengenal bapak saya, Haji Hasan Budiman, atau yang dikenal dengan Bapak Babut. Mohon maaf kalau bapak punya kesalahan kata, kesalahan perbuatan. Kalau ada urusan-urusan yang belum diselesaikan yang mengenal bapak, boleh hubungi keluarga kami. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman media juga yang udah datang, panas-panas nih. Thank you banget doanya, doain baik juga buat semua yang ada di rumah sama yang ada di sini. Amin. Ya, makasih banyak ya.